Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Anda datang ke Sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget. Karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Dan kami dengar kabar-kabarnya nih, katanya Ketua Prabu itu dapat proyek dari Kemenhan 200 miliar. Betul nggak itu? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar. Kalau benar bagus, kerjakan dengan baik, jangan bermasalah hukum. Dan mudah-mudahan itu membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah Anda. Ya bro? Budiman, Anda sakit hati dengan PDIP karena tidak diberi jatah menteri. Yang kedua, Anda dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan. Ini menarik. 2015 saya pernah dipanggil Pak Joko Widodo ke istana. Waktu itu Pak Jokowi bilang, ini mau ada reshuffle. Oh ya Pak, saya sudah bilang ke Ibu, tapi belum ada green light. Oh ya, apa Mas Budiman minta izin ke Ibu dulu. Mas Budiman yang disuruh minta izin? Waduh Pak, saya ini nggak biasa minta-minta jabatan Pak. Waktu saya dulu DPR, nyalonkan jadi anggota DPR aja, saya dapat penugasan, bukan minta. Waktu itu dipanggil Mas Pramono Anung jadi sebagai sekjen PD Perjuangan untuk nyalek. Jadi kalau saya minta-minta rasanya saya nggak biasa. Terus kapan dipanggil lagi juga mau ada reshuffle ke rumah beliau, rumah Pak Jokowi, di rumah beliau di Sumber di Solo. Saya sudah sempat sampaikan, tapi nampaknya belum ada green light dari Ibu gitu. Nggak apa-apa Pak, saya jadi nggak jadi menteri aja, saya pakai istilah ini, nggak paten kalau bahasa Jawanya bilang gitu ya. Artinya ketika Pak Jokowi bahkan menganjurkan minta izin ke Ibu, saya tidak lakukan itu. Dan saya tolak. Saat Januari 2023 ketemu Presiden lagi itu ada Pak Mas? Tidak ada bicara sebelum. Bukan soal menteri? Bukan, waktu itu ada kita lagi menyuarakan tuntutan demo kepala desa untuk revisi undang-undang desa. Kedua, kemudian soal menteri ke Pak Hasto ya, ini menarik justru. Saya pada waktu itu ngajak diskusi sejumlah kepala desa ke kantor pribadi Pak Hasto. Tapi waktu itu pada pertemuan berikutnya saya nggak bisa datang, tapi mereka bertemulah dengan Pak Hasto langsung. Justru yang menarik saya, karena nggak ikut pada pertemuan itu, dari kepala desa mengatakan pada saya, Mas, aku tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasto bilang, ya udah nanti kita akan dorong Mas Budiman jadi menteri desa. Dari kata-kata Pak Hasto ya. Bahkan waktu itu saya tidak minta, justru Pak Hasto yang berbicara sama teman-teman kepala desa itu. Jadi nanti bukannya Anda yang minta jatah menteri meskipun hanya 3 bulan? Bahkan itu tidak ada itu. Itu kata-kata 3 bulan, satu itu. Kedua, soal tadi kalau Pak Ganjar jadi presiden, saya minta menteri gitu ya. Terus saya katakan, bahkan itu tawaran dari Pak Hasto. Jadi Pak Hasto yang menawarkan kan? Menawarkan. Artinya Bapak bicara, nantilah udah pokoknya kalau Ganjar menang, mungkin kamu bisa jadi, malah yang menarik, Kenapa persis bisa kalimatnya. Kalimatnya malah nanti bisa jadi Wamenlu, Wakil Menteri Luar Negeri. Itu kalimatnya Pak Hasto sendiri. Dalam konteks apa Pak Hasto menawarkan itu? Ya, waktu yang ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol. Pada waktu saya diajak ngopi-ngopi, setelah saya dari Kertanegara, kita ngobrol, klarifikasi santai, kemudian nggak ada tegang, biasa aja ngobrol sama teman. Ya nanti, ya beliau mengatakan lah, kira almost impossible untuk menyatukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau PD Perjuangan dan Gerindra. Pak Hasto bilang gitu. Nah ya nanti kalau Pak Ganjar menang ya nantilah kita perjuangkan kamu jadi di kabinet. Kamu mungkin juga ngerti internasional politik, mungkin ya minimal setidaknya kamu bisa jadi Wamenlu. Kali ada kalimat Wamenlu. Itu setelah Anda ke Kertanegara itu ya? Iya. Dan tapi memang sudah ditetapkan. Sebelumnya nggak pernah bicara tentang Wamenlu kan, Wakil Menteri Luar Negeri ya. Jadi maksudnya kenapa disebut seperti itu? Apakah Pak Hasto ini lagi mencoba membujuk supaya Anda tetap mendukung Ganjar atau bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu obrolan teman biasa ya. Tapi intinya biasa. Anda membantah tidak pernah sekalipun Anda meminta jatah menteri, mau itu ke Presiden Jokowi maupun ke kalau Pak Jokowi PDIP. Makanya yang menarik nih Sylvia, kalau cerita lebih jauh lagi, pada hari pertama Pak Jokowi melantik kabinet 2014, saya dipanggil Pak Pratikno. Pak Pratikno bilang gini, Mas, kita kan baru bentuk Kementerian Desa nih. Sebenarnya kementerian itu dibuat salah satunya untuk
Mas Budiman ada di situ. Ya nggak apa-apa Pak kalau saya nggak jadi menteri. Tapi nggak ada green light itu. Jadi berkali-kali Anda digagalkan oleh Nggak pokoknya internal. kira-kira katanya nggak ada gerindra, tapi it's okay. Mau saya juga nggak minta ya, saya nggak minta. Tapi memang saya pernah gini, Sylvia, supaya diklarifikasi juga. Saya pernah ngomong ke Pak Hasto, ngomong kayak gini, Bung, ini saya bilang Kementerian Desa ini menurut saya atau harus PDI Perjuangan atau Kementerian Sosial, kementerian yang berkaitan dengan kerakyatan lah ya, bukan cuma desa. Karena kita ini banyak kementerian-kementerian berkaitan dengan rakyat ini kok bukan PDI Perjuangan. Sayang menurut saya harus diisi oleh PDI Perjuangan. Kerakyatan ya. Oke. Bahkan Pak Hasto malah menarik. Saya pernah ketemu Ibu Mega di rumah beliau sebelum Ibu Mega keluar. Sebelum Ibu Mega keluar menemui saya, Pak Hasto menemui saya dulu. Aku udah bicara sama Ibu, kamu nanti jadi wakil kepala BRIN. Kapan itu? Itu sekitar bulan, agak lama itu ya, tahun lalu. 2022 juga tidak clear, 2022. Bahkan saya waktu itu nggak bicara BRIN ya. Kenapa sepertinya selalu ada tawaran-tawaran buat Anda padahal Anda mengaku tidak minta? Atau mereka justru membaca Anda ini sepertinya mau gitu loh? Nah, kalau minta saya pernah ngomong, kalau suatu saat ada reshuffle, kita harus pegang kementerian kerakyatan. Oke. Dan aku di desa. Tetapi saya tidak pernah mengatakan itu berkali-kali. Setelah itu, saya sekali, tapi itu udah lama sekali. Mas Budiman benar berarti pernah meminta sekali? Tapi ya sekitar tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi setelah itu muncul tawaran lain kan. Oke. Wakabrin. Baik. Berarti Jadi saya ralat ya, kemudian berarti Mas Budiman pernah meminta sekali? Enggak, ini jangan di itu. Konteksnya harus dibicara, harus diletakkan dalam konteks bahwa saya pernah ditawari untuk Wakabrin, Kepala BRIN. Anda pernah ditawari beberapa posisi? Kemudian Pak Hasto bicara juga kepada kepala desa. Oke. Bahkan itu sebelum saya minta ya, ya. Tapi yang terucap dari mulut Anda hanya sekali? Hanya sekali, itu pun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Itu pun 2 tahun yang lalu. Tapi ingat ya, Sylvia, it didn't change my position at that time. Posisi saya pada waktu itu ya ketika tidak terjadi ya it's okay, nggak ada masalah. Karena bahkan sejak 2014, 2015 itu pun tidak mempengaruhi posisi apapun. Bahkan terakhir ketika saya bertemu Pak Hasto, setelah saya bertemu Pak Prabowo, Pak Hasto bilang nanti Pak Ganjar bisa mendapatkan, kita berjuang untuk menjadi wakil menteri luar negeri, pun saya tidak berbicara soal itu. Artinya sudah saya lupakan agenda itu. Oke, bagaimana dengan agenda Anda dapat proyek Ketua Prabowo dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan? Itu nanti biarkan ke Ketua Prabowo, karena bagian juga kan dia punya aktivitas sebelum bertemu saya, ya, bahwa dia pebisnis atau enggak. Tapi saya pernah tanyakan, memang beliau bilang tidak ada sama sekali, karena memang beliau bukan pebisnis atau industrialis perusahaan industri pertahanan. Setahu saya bukan. Jadi Ketua Prabowo Saudara Arvindo Noviar, setahu saya bukan bagian dari korporasi bisnis industri pertahanan. Yang saya tahu ya dia ya aktivis saja begitu. Jadi saya sudah tanyakan tentang isu itu dan tidak ada sama sekali. Dibantah sama sekali, dan saya kira karena ini berkaitan dengan dia, silakanlah dia membantahnya, bukan saya. Bagaimana dengan isu lainnya, Mas Budiman? Anda disebut dalam tanda kutip tidak tahu diri, padahal selama ini PDI Perjuangan sudah membantu untuk melunasi masalah-masalah finansial Anda. Kita simak lagi pernyataan dari Deddy Sitorus. Kita tahu siapa Anda punya banyak masalah di bidang keuangan, Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda, sekjen langsung, utang-utang Anda kita beresin yang begitu besar, miliaran, tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda. Membantu melunasi miliaran utang-utang Anda, tapi sekarang Anda tidak tahu diri lah, kurang lebih seperti itu. Utang apa nih, pribadi atau karena saya dengar dalam berita ya, katanya berkaitan dengan bukit algoritma yang saya kerjakan atau apa? Itu tadi disebut utang miliaran. Tidak dijelaskan itu apa, pribadi atau korporat, kita tidak tahu. Kalau gini, ini soal pribadi ya. Soal pribadi ya biasa. Kalau saya
pernah pinjam hutang, ya sebagaimana juga itu, tapi tidak sampai miliaran ya. Dan gak harus sampai miliaran, karena saya bacanya itu dikaitkan dengan bukit algoritma. Menurut saya gak ada ya, kalau soal berkaitan dengan kerjaan saya yang lain ya. Jadi kalau angkanya ya biasa saja. Saya mungkin Zilvi juga pernah pinjam, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kita punya masalah saya pribadi yang menurut saya terlalu kecil untuk membuat saya berubah secara politik. Saya ada banyak masalah yang lebih besar daripada sekedar urusan-urusan pribadi seperti itu ya. Dan itu tidak pernah mengubah hal yang sifatnya strategis dalam pikiran saya. Budiman Sujatmiko dan bukan saya sendiri, banyak teman-teman saya seperjuangan pernah mengalami hal-hal yang lebih besar tapi gak mau berpengaruh pada posisi politik. Oke. Artinya gini, ada orang-orang yang mungkin hidupnya selalu berubah secara drastis karena dipengaruhi hal-hal yang personal. Kalau saya, sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah melakukan perubahan-perubahan politik gara-gara persoalan-persoalan kecil. Anda ingin katakan bahwa perubahan sikap Anda ke mendukung Prabowo ini Tidak ada hubungannya sama sekali. tidak ada transaksional di balik itu? Saya begini, saya 10 tahun di DPR, Silvi. 10 tahun di DPR, saya ada di posisi pernah memimpin salah satu pansus undang-undang yang banyak berbicara soal alokasi uang puluhan triliun untuk desa. Dan untuk undang-undang strategis itu, saya tidak mengambil 1 rupiah pun. Kedua, saya pernah di Komisi 2 yang kemudian pernah terlibat isu IKTP. Saya adalah orang yang pernah dihubungi 2 wartawan dan 2 media berbeda menanyakan soal IKTP. Kenapa tanya saya? Karena kami dengar Anda salah satu dari sedikit anggota Komisi 2 yang tidak terlibat. Oke. Oke, kita kalau bisa pribadi ya. Baik. Kalau kita bisa pribadi, oke, kamu bisa pribadi. Aha. Singkat Mas Sampai Budiman. 2024 ini Budiman Sujatmiko 10 tahun anggota DPR. Ya. Bahkan untuk punya rumah pribadi pun saya tidak. Baik. Itu pilihan hidup. Ya, karena saya punya rumah mertua yang kemudian menjadikan saya. Tapi intinya gini, kalau sekedar aktivitas politik saya hari ini kemarin di DPR, sebelumnya di Orde Baru menjadi aktivis, kalau ukurannya soal material, itu terlalu kecil. Terlalu menghina akal sehat saya juga. Baik. Terlalu menghina apa yang selama ini saya perjuangkan. Jadi Anda jangan pakai kacamata yang biasa Anda pakai untuk melihat saya. Materialistik itu tidak cukup untuk mengubah pandangan Anda soal politik ya. Tapi ternyata kita tahu Budiman yang dulu itu sangat berbeda pandangan politiknya terhadap Prabowo. Oke. Ya. Tapi ternyata bisa berubah. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, usai jeda. Ya.